Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rami-rami tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran PIN Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini tentang seputaran PIN Network ya. Oke kawan-kawan, Nicholas Kokalis mengantisipasi masa depan cerah jaringan Pi di dunia mata uang digital. Kita kutip dari Hoka News ya, pendiri Pi Network Nicholas Kokalis bersiap mengubah lanskap mata uang digital dengan proyek ambisiusnya. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Dr. Nicholas Kokalis menyorotin masa depan cerah Pi Network dan potensinya untuk menjadi kekuatan dominan di dunia mata uang digital. Pi Network diluncurkan pada tahun 2019 telah menarik perhatian dunia dengan visi uniknya menjadikan mata uang kripto lebih mudah diakses oleh semua orang dengan lebih dari 50 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Proyek ini telah menjadi salah satu proyek yang paling diminatin dalam ekosistem mata uang kripto. Dr. Nicholas Kokalis, seorang teknopreneur ya, yang salah satu pendiri Pi Network, telah mengabdikan dirinya untuk menjadikan proyek ini sebagai pemimpin di dunia mata uang digital. Dalam pernyataannya, Nicholas Kokalis menyatakan masa depan Pi Network sangat cerah dan kami yakin proyek ini akan menjadi kekuatan yang kuat di bidang mata uang digital. Mendorong pengembangan dan inovasi seluruh industri, pernyataan ini tidak hanya dianggap enteng. Pi Network telah mengambil langkah besar untuk memperluas cakupan bisnisnya, termasuk memperoleh izin beroperasi di Tiongkok dan memasukin berbagai sektor keuangan dan pembayaran. Diversifikasi ini merupakan indikasi jelas bahwa proyek ini tidak hanya sekedar mimpi, namun juga bertujuan untuk menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan global. Dalam upayanya membuat mata uang kripto lebih mudah diakses, Pi Network telah mengambil pendekatan unik dengan penambangan Picoin yang hemat energi dan penggunaan aplikasi seluler yang ramah pengguna. Hal ini memungkinkan bahkan pemula di dunia cryptocurrency untuk memulai dengan mudah. Pengguna Pi Network terus bertambah dan komunitas yang kuat telah berkembang di seluruh dunia. Hal ini merupakan indikasi bahwa visi Nicholas Kokalis dan timnya untuk inklusi keuangan global dapat menjadi kenyataan. Meskipun masih ada tantangan dan rintangan di masa depan seperti regulasi dan adopsi yang lebih luas, Pi Network dan Nicholas Kokalis tetap optimis terhadap masa depan mereka, memegang kunci untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan mata uang kripto dan memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi semua orang. Pi Network mengambil pendekatan yang berbeda dalam hal penambangan mata uang kripto dibandingkan dengan jaringan blockchain tradisional seperti Bitcoin. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga dampak lingkungan yang rendah dan menjadikan Pi Network sebagai proyek berkelanjutan. Salah satu fitur paling mencolok dari jaringan Pi adalah mereka tidak menggunakan metode penambangan berbasis komputer yang memerlukan konsumsi daya besar seperti yang dilakukan Bitcoin dan beberapa mata uang kripto lainnya. Sebaliknya, Pi Network menggunakan algoritma konsensus yang memungkinkan pengguna menambang Picoin tanpa mengorbankan sumber daya komputasi mereka. Model penambangan jaringan Pi dirancang untuk menciptakan kesetaraan dalam akses. Setiap pengguna memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan Picoin. Terlepas dari seberapa besar daya komputasi yang mereka miliki, artinya penambangan Picoin lebih terbuka untuk semua orang. Bahkan mereka tidak memiliki perangkat keras khusus untuk menambang. Untuk mencegah penyalahgunaan, Pi Network mengadopsi pendekatan verifikasi antar muka manusia komputer atau HCI. Saat menambang artinya pengguna harus mengkonfirmasi kehadirannya secara berkala dan berpartisipasi aktif yang bermanfaat bagi komunitas, seperti memeriksa aplikasi seluler, menjaga koneksi jaringan. Hal ini memberikan insentif bagi pengguna untuk tetap aktif dan berkontribusi. Karena Pi Network tidak mengandalkan penambangan berbasis komputer yang membutuhkan daya dalam jumlah besar, konsumsi energinya jauh lebih hemat. Hal ini berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang lebih rendah. Sejalan dengan perhatian global terhadap isu perubahan iklim, Pi Network secara terbuka mengomunikasikan komitmennya terhadap model penambangan berkelanjutan.
Hal ini mencerminkan visi mereka untuk menciptakan mata uang digital yang dapat berkelanjutan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau menciptakan kesenjangan akses. Nah, yang pertama adalah potensi kemitraan dan integrasi. P-Network memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistemnya melalui kemitraan dengan perusahaan dan platform lain. Hal ini dapat mencakup integrasi Picoin sebagai metode pembayaran di berbagai layanan, aplikasi, dan platform, misalnya mitra bisnis seperti platform e-commerce menyediakan layanan pembayaran atau menyedia game online dapat memungkinkan pengguna membayar dengan Picoin yang secara signifikan akan meningkatkan penerapan mata uang ini. Seiring berkembangnya jaringan Pi, ada potensi proyek ini dapat bekerja sama dengan bursa mata uang kripto terkemuka. Hal ini akan memungkinkan Picoin untuk diperdagangkan dan dijual di platform terkemuka, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses dan menukar Picoin dengan mata uang kripto atau mata uang fiat lainnya. Mencari kemitraan dengan aplikasi keuangan atau finance yang ada. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan dompet jaringan Pi mereka dengan aplikasi keuangan yang mereka gunakan sehari-hari, seperti aplikasi perbankan atau manajemen keuangan. Ini akan memudahkan pengelola Picoin dan keuangan mereka secara keseluruhan. Jaringan Pi tidak dapat menjalin kemitraan dengan penyedia layanan keuangan, seperti perusahaan asuransi, lembaga keuangan. Hal ini dapat membuka peluang bagi pengguna P-Network untuk mengakses produk keuangan tradisional dengan menggunakan Picoin atau mengintegrasikan Pi ke layanan mereka. Dapat mendorong pengembangan aplikasi kostum yang terkait dengan ekosistemnya, misalnya aplikasi pengirim uang lintas batas, layanan pinjaman, atau program loyalitas yang memanfaatkan Picoin dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam ekosistem P-Network. Nah, ini juga di tweet di P International News ya kawan-kawan. Nah, P-Network dapat menjalin kemitraan dengan bisnis lokal dan global untuk mempromosikan pengguna Picoin sebagai alat pembayaran. Ini mungkin termasuk kemitraan dengan bisnis retail, restoran, atau penyedia layanan lain yang ingin menerima Picoin sebagai metode pembayaran. Nah, yang kedua adalah tantangan regulasi dan keamanan. P-Network perlu memahami dan mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan mata uang kripto di seluruh dunia. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap regulasi mata uang kripto, dan P-Network harus beradaptasi dengan berbagai kerangka hukum yang berlaku. Banyak negara memiliki persyaratan KYC dan AML yang ketat untuk layanan keuangan. P-Network mungkin perlu menerapkan langkah-langkah ini untuk mengidentifikasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan mata uang kripto. Peraturan perpajakan mengenai cryptocurrency juga harus diperhatikan. Jaringan Pi dan penggunaannya mungkin dikenakan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya bergantung pada yurisdiksinya. Beberapa peraturan bertujuan untuk melindungi konsumen dari resiko dan penipuan. Dalam perdagangan mata uang kripto, P-Network harus memastikan perlindungan konsumen yang memadai dan memberikan informasi yang jelas tentang resiko yang terkait dengan penggunaan mata uang kripto. Nah, yang ketiga adalah tantangan keamanan. Keamanan data pengguna menjadi prioritas utama. P-Network harus memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap aman dan terlindungi dari ancaman dunia maya, potensi pelanggaran data, atau serangan keamanan lainnya. Setiap transaksi Picoin harus aman dari serangan penipuan atau manipulasi. Penerapan teknologi keamanan yang kuat dan audit rutin terhadap proses transaksi penting untuk menjaga integritas jaringan. Sebagai jaringan mata uang kripto, P-Network rentan terhadap serangan mayoritas 51%, di mana satu entitas dapat mengendalikan sebagian besar kekuatan penambangan dan mengganggu jaringan. P-Network harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko serangan tersebut. Model penambangan yang berkelanjutan harus dijaga dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan atau kesenjangan dalam akses penambangan Picoin. Hal ini melibatkan deteksi dan penanganan potensi pelanggaran dan menjaga integritas model penambangan. Keamanan aplikasi seluler dan infrastruktur jaringan P-Network perlu dijaga dengan ketat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan siber,
pembaruan perangkat lunak yang aman, dan mitigasi risiko lainnya. Dalam perjalanannya mengubah cara dunia berinteraksi dengan mata uang kripto, jaringan Pi menghadapi sejumlah tantangan peraturan dan keamanan yang harus ditangani dengan hati-hati. Tantangan regulasi melibatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap beragam kerangka hukum di berbagai negara termasuk pajak, KYC, AML, dan mata uang kripto. Perlindungan konsumen juga menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Dari sisi keamanan, Pi Network harus menjaga keamanan data pengguna, melindungi transaksi dan serangan siber, dan mengatasi risiko seperti serangan mayoritas 51%, kesetaraan akses, pertambangan, dan integritas model pertambangan merupakan bagian penting dari model pertambangan berkelanjutan. Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, Pi Network menanggapinya dengan serius dan berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan penerapan praktik keamanan yang kuat. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan ini, Pi Network mampu membangun reputasi sebagai proyek mata uang kripto yang aman, terpercaya, dan patuh, yang akan mendukung visi mereka untuk menjadikan mata uang kripto lebih mudah diakses oleh semua orang. Dengan mengatasi tantangan ini, jaringan Pi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi komunitas dan penggunanya. Nah, begitulah informasinya kawan-kawan. Semoga saja apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita cita-citakan bisa terrealisasi secepatnya. Oke, September ceria, ini harapan kita semua. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.